Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ketiga yang beranggotakan Aditya Bayu Saputra, Uslida Masufah, dan Yesina Mira Putri. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai organisasi pendidikan dan budaya organisasi. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi. Menurut ahli, ada beberapa pendapat, yaitu salah satunya menurut Stoner. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mengejar tujuan bersama. Berbeda dengan pendapat dari Chester E. Bernard, dia mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga bisa disimpulkan bahwa organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan tiga sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya, baik dengan metode, material, lingkungan, dan uang, serta sarana dan prasarana. Selanjutnya di sini ada unsur organisasi. Menurut Kate Davis, ada 3 unsur penting partisipasi. Unsur yang pertama, bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan. Unsur yang kedua, kesediaan memberi sesuatu kepada usaha untuk mencapai tujuan. Unsur yang ketiga, tanggung jawab yang merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengertian lembaga pendidikan. Menurut Hasbullah, pengertian lembaga pendidikan ini merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sehingga lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini juga terdapat jenis lembaga pendidikan yakni formal dan non-formal. Untuk yang pertama adalah lembaga pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Nah, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara ini diwajibkan untuk mengikuti pendidikan formal minimal sampai tamat SMP. Sedangkan untuk lembaga pendidikan non-formal, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti ataupun menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam lembaga pendidikan formal. Nah, adapun program-program pendidikan non-formal yang disetarakan dengan pendidikan formal contohnya adalah kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, dan untuk lembaganya sendiri misalnya seperti sanggar, TPA, majelis taklim, dan masih banyak lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi. Yang pertama, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dari dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajar. Jenis pendidikan menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9 adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan. Yang kedua, budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yakni bentuk jamak dari budi, akal. Jadi budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu, kata budaya juga berarti budi dan daya atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa. Unsur dan fungsi budaya. Menurut Bronislaw Malinowski, unsur budaya antara lain: yang pertama, sistem moral yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Kedua, organisasi ekonomi. Ketiga,
Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang paling utama. Yang terakhir, organisasi kekuatan. Fungsi budaya secara umum antara lain: yang pertama, pedoman dalam interaksi dengan sesama manusia. 2. Wadah untuk menyalurkan perasaan tentang kehidupan. 3. Pedoman hidup manusia. 4. Sebagai identitas individu atau kelompok. 5. Acuan hidup manusia. 6. Alat bantu manusia dalam menjalani kehidupan. 7. Pembuatan tata tertib untuk masyarakat. 8. Tempat berlindung seseorang. 9. Ciri khas seseorang. 10. Tanda dari mana seorang berasal. 11. Mengendalikan perilaku masyarakat. 12. Memberikan batasan dalam bertindak. 13. Wujud dari norma. Dan yang terakhir, wujud dari sebuah nilai. Materi selanjutnya adalah pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai, norma, aturan, falsafah, kepercayaan yang diyakini oleh sebuah organisasi yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku para anggota. Materi yang kelima, karakteristik budaya organisasi antara lain. Yang pertama, inisiatif individu, yaitu seberapa jauh inisiatif seseorang dikehendaki dalam perusahaan. Kedua, toleransi terhadap resiko, menggambarkan seberapa jauh sumber daya manusia didorong untuk lebih agresif, inovatif, dan mau menghadapi resiko dalam pekerjaannya. Ketiga, pengarahan berkenaan dengan kejelasan sebuah organisasi dalam menentukan objek dan harapan terhadap sumber daya manusia terhadap hasil kerjanya. Yang keempat, integrasi, yaitu seberapa jauh keterkaitan dan kerjasama yang ditekankan dalam melaksanakan tugas dari masing-masing unit di dalam satu organisasi dengan koordinasi yang baik. Kelima, dukungan manajer. Dalam hal ini, seberapa jauh para manajer memberikan komunikasi yang jelas, bantuan dan dukungan terhadap bawahannya. Keenam, pengawasan, meliputi peraturan-peraturan dan supervisi langsung yang digunakan untuk melihat secara keseluruhan dan perilaku karyawan. Ketujuh, identitas, menggambarkan pemahaman anggota organisasi yang loyal kepada organisasi secara penuh dan seberapa jauh loyalitas karyawan tersebut terhadap organisasi. Kedelapan, sistem penghargaan pun akan dilihat dalam budaya organisasi, dalam arti pengalokasian reward atau kenaikan gaji dan promosi. Kesembilan, toleransi terhadap konflik, menggambarkan sejauh mana usaha untuk mendorong karyawan agar bersikap kritis terhadap konflik yang terjadi. Yang terakhir, 10. Pola komunikasi yang terbatas pada hierarki formal dari setiap perusahaan. Pembentuk budaya organisasi. Membentuk sebuah budaya yang kuat dalam organisasi pada dasarnya membutuhkan tahap-tahap dan waktu yang relatif lama. Dalam keberlangsungan sebuah organisasi, semestinya kondisi internal organisasi mengalami pasang surut dalam implementasi sebuah budaya. Dalam organisasi dibutuhkan sebuah alternatif yang berbeda dari waktu ke waktu. Budaya dapat dipandang sebagai sesuatu yang mengitari kehidupan individu yang banyak dari hari ke hari serta dapat direkayasa dan dibentuk. Apabila cakupan budaya dipersempit ke tingkat organisasi atau kelompok yang lebih kecil, maka akan tampak proses terbentuknya sebuah budaya. Bagaimana budaya itu tertanam, berkembang, dan kemudian diatur dan dirubah. Proses terbentuknya budaya organisasi umumnya diawali dari sumber, yaitu filosofi pendiri. Pendiri organisasi menanamkan budaya sebagaimana seharusnya yang dilakukan dalam organisasi. Filosofi dasar tersebut menjadi pengaruh signifikan terhadap kriteria yang dibutuhkan dalam perekrutan sumber daya manusia. Sumber daya yang dimaksud adalah seluruh individu yang terdapat pada organisasi dari berbagai tingkatan, mulai tingkat pimpinan teratas sampai tingkat ke bawah. Kemudian memanajemen puncak menetapkan iklim perilaku yang dapat diterima oleh organisasi dan yang tidak dapat diterima oleh organisasi. Fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, berperan menetapkan batasan. Yang kedua,
mengantarkan suatu perasaan identitas bagi anggota organisasi. Yang ketiga, memudahkan timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individu seseorang. Keempat, meningkatkan stabilitas sistem sosial karena merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi. Yang terakhir, yang kelima, sebagai mekanisme kontrol dan menjadi rasional yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para pegawai. Budaya organisasi pada lembaga pendidikan Islam. Budaya organisasi pada lembaga pendidikan Islam dalam kajian ini juga menunjuk pada nilai-nilai bersama, asumsi-asumsi dasar yang dianut oleh lembaga pendidikan Islam, baik itu pesantren, madrasah, ataupun lembaga pendidikan tinggi Islam. Pondok pesantren, budaya yang tertinggi dalam pesantren adalah berupa values atau nilai-nilai yang dipilih dan diyakini oleh pemimpin atau kiai, serta ditanamkan kepada seluruh warga dalam pondok pesantren. Nilai-nilai yang diyakini oleh beberapa pondok pesantren adalah nilai keikhlasan, nilai kesederhanaan, nilai kemandirian, nilai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Muhammadiyah, nilai kebebasan, musyawarah, amanah, nilai kebersihan dan kesehatan, berbudi luhur, disiplin, serta berpengetahuan luas. Madrasah. Budaya organisasi di madrasah dapat berupa nilai dan norma yang berisikan standar perilaku dari seluruh anggota madrasah, baik itu pemimpin, guru, ataupun peserta didik. Standar perilaku tersebut didasarkan ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Artinya nilai dan norma yang diyakini adalah sumber dari Al-Quran dan hadis yang tertuang dalam kebijakan intern madrasah. Beberapa nilai yang diyakini adalah nilai ketakwaan, berakhlak mulia, bijaksana, nilai kebersamaan, nilai keterampilan, nilai etos belajar, dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan tinggi Islam sebagai sebuah organisasi pendidikan perlu mengembangkan nilai-nilai budaya pada berbagai aspek, antara lain nilai kerja. Pengembangan nilai kerja ini sangat perlu dalam rangka membangun budaya kerja pada lembaga pendidikan tinggi Islam. Nilai pelayanan. Pengembangan nilai pelayanan diperuntukkan membangun budaya pelayanan pada lembaga pendidikan tinggi Islam. Nilai komunikasi. Pengembangan nilai komunikasi sangat perlu dalam rangka membangun budaya komunikasi antar seluruh anggota organisasi lembaga pendidikan tinggi Islam. Nilai individual. Pengembangan nilai individual ini mempunyai tujuan untuk membentuk dan membangun kepribadian tiap individu dalam organisasi. Membangun ini dapat menunjang fungsi dan nilai kerja, pelayanan, dan komunikasi dalam lembaga pendidikan tinggi Islam. Memaparkan urgensi budaya dalam pelaksanaan kinerja pegawai. Budaya organisasi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Budaya organisasi yang terbina dengan baik dalam organisasi akan mempengaruhi perilaku pegawai yang selanjutnya akan bermuara pada prestasi kerja pegawai. Dalam organisasi, implementasikan budaya diibaratkan dalam bentuk perilaku. Artinya, perilaku individu dalam organisasi akan diwarnai oleh budaya organisasi yang bersangkutan. Perilaku pegawai yang sesuai dengan budaya organisasi tersebut akan memberikan efek pada meningkatnya kinerja pegawai karena budaya perusahaan diterapkan oleh manajemen demi mewujudkan visi dan misi perusahaan yang salah satunya adalah menciptakan kompetensi pegawai yang berkinerja tinggi. Dengan demikian, budaya organisasi menjadi salah satu kriteria penting dalam menentukan pertumbuhan dan kesuksesan organisasi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.